Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti loka karya virtual UI Green Metric untuk perguruan tinggi Islam di Indonesia tahun 2020 yang terselenggara atas kerjasama UI Green Metric World University Rankings dengan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas UIN Wali Songo Semarang, Profesor Imam Taufik. Yang terhormat Ibu Sri Penny dari Gubernuran, Asisten Deputi Ekonomi dan Pembangunan. Yang terhormat Bapak Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maulana Mablik Ibrahim. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Gunawan Budianto, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Mukri, Rektor UIN Raden Intan Lampung. Yang terhormat Profesor Fatul Wahid, Rektor Universitas Islam Indonesia. Dan Dr. Muhammad Ilyasin, Rektor IAIN Samarinda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada seluruh peserta Lokakarya UI Green Metric Perguruan Tinggi Islam se-Indonesia UIN yang diselenggarakan hosting by University UIN Wali Songo Semarang, Indonesia. Alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana 25 Juni 2020 kita semua dapat berkumpul walaupun dalam suasana pandemi COVID yang belum tahu kapan berakhirnya, dan kita harus tetap membangun dan kemudian mengembangkan kampus kita masing-masing, mengembangkan infrastruktur, dan kemudian juga ke depannya pembelajaran jarak jauh yang bisa mengantisipasi perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Maka kita dari UI Green Metric World University Ranking hari ini bersama-sama dengan UIN Wali Songo mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk dapat bersama-sama membangun universitas kita masing-masing dengan bersama-sama berkumpul di sini, di media yang sekarang digunakan di seluruh dunia untuk dapat berkumpul ini, untuk dapat belajar, share satu sama lain. Bapak Ibu dan yang terhormat, dalam awal masa pandemi COVID-19 ini, kami sudah menyelenggarakan 6 webinar yang diikuti oleh seluruh rektor-rektor di seluruh Indonesia dengan jajarannya. 6 webinar dalam rangka membicarakan tentang 6 kriteria indikator UI Green Metric untuk menuju Sustainable University. Dan alhamdulillah, juga kami sudah mengadakan 2 kali acara internasional yang dihadiri oleh para rektor universitas di seluruh dunia yang merupakan koordinator UI Green Metric World University Ranking. Alhamdulillah hari ini dengan melanjutkan acara tahun lalu di mana kita sudah berkumpul bersama-sama di UIN Lampung, Raden Intan, dengan host Profesor Mukri, maka hari ini kita melanjutkan dengan pertemuan di Semarang. Tadi saya sudah sempat visit dengan melalui video-video dan apa yang sudah disediakan, dan itulah jendela kita sekarang untuk melihat dunia, bagaimana kita di awal tahun ini kondisinya seperti apa. Namun Bapak Ibu sekalian, kita terus harus belajar dari best practices yang ada di seluruh dunia, yang kita tahu bahwa mau tidak mau seluruh dosen, seluruh guru-guru malah sekarang berupaya untuk dapat tetap menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswanya. Dan itu dapat kita ketahui dari semangat teman-teman kita semua untuk dapat mengembangkan kampus, infrastruktur kampus masing-masing. Dan UI Metric dengan 6 indikator utamanya, setting dan infrastruktur, kampus yang cantik, dan kemudian juga energy dan climate change, bagaimana kita tetap dapat memastikan bahwa tempat ini nanti tidak naik, dan sekarang kita sudah melakukannya dengan tetap berada di rumah, mengurangi aktivitas di luar, dan kemudian juga waste management, sampah ini adalah hal yang sangat penting dibicarakan juga. Kita harus memastikan bahwa kampus-kampus PT Islam se-Indonesia ini juga terus menjadi contoh
dan kemudian role model mahasiswa-mahasiswa lulusan kita dan di masyarakat, mereka menjadi contoh bagaimana menjadi global citizen yang baik dengan mencontohkan. Misalnya sekarang banyak yang menyangka bahwa new normal itu adalah kembali ke normal, padahal kita harus terus mengikuti protokol COVID-19 agar senantiasa sehat dan dapat melanjutkan kehidupan ke depannya. Seperti tadi sudah ada yang mengumumkan bahwa sebaiknya dalam Idul Adha ini kita mungkin dapat mengurangi dan memindahkan itu untuk membantu korban kita ke bentuk ke membantu kaum duafa dan sebagainya yang sangat terjadi di mana-mana di seluruh dunia, bahwa kita harus memperhatikan masalah ekonomi ini agar terus dapat bertahan. Dan ternyata hidup itu sederhana saja, Bapak Ibu sekalian. Urban farming yang dimulai di kampus itu kita mulai dari rumah kita sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu semua, saya selalu dapat dari Prof. Mukri gambar-gambar foto yang sangat cantik dari bunga-bunga yang berkembang karena perhatian kita. Jadi saya senang hari ini banyak sekali Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang hadir yang akan memberi perhatian pada kampusnya, sehingga itu akan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, menjadi contoh, dan mudah-mudahan itu akan memastikan bahwa pada tahun 2045 betul-betul bahwa sumber daya manusia Indonesia ini 1 jamnya itu sama dengan 1 jam siapapun di seluruh dunia, dan percaya diri bahwa kita mampu untuk menghadapi tantangan ke depan. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat kepada Ibu Preni dari ekonomi dari Gubernuran, kami selaku pengganti Prof. Ganjar Pranowo, kami mungkin mohon untuk dapat memberikan sambutan juga untuk memastikan bahwa secara lokal pemerintah mendukung pendidikan untuk dapat betul-betul menjadi pusat zona integritas, contoh bagaimana menjadi global citizen yang baik, dan kemudian memastikan bahwa 17 Sustainable Development Goals yang harus dicapai, dan kita sekarang sudah melakukan yang 17, Partnership for the Goals. Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa UI Green Metric itu bukan bagian penting yang pentingnya bukan bagian rankingnya, tapi bagaimana kita bisa sharing. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat bagaimana sebenarnya dunia sekarang itu muncul dari sharing ini. Sharing ekonomi, dan kemudian juga sharing ilmu pengetahuan, dokumentasi yang terbuka terhadap semuanya. Tinggal kitanya mau belajar bagaimana, dan kemudian menggunakan rahmat Allah, yaitu waktu yang diberikan kepada kita untuk dapat memberikan kontribusi, mulai dari rumah kita sendiri. Seperti kita ketahui dalam belakangan ini saya dengan Prof. Amani juga ada kemarin diskusi tentang leadership Muslimah Indonesia, dan juga ke depannya seluruh wanita yang ibu-ibu, dan juga dukungan dari bapak-bapak bahwa rumah yang baik itu akan sekarang adalah pusat segalanya. Dari situ kita dapat saling mendukung, pencapaian semuanya itu satu orang adalah pencapaian semuanya bersama, maka disitulah kita akan mewujudkan masyarakat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah di rumah masing-masing, dan kemudian itu dapat menyebarkan ilmu pengetahuan kemana-mana dengan standar yang makin meningkat. Karena ibu-ibu sekarang sudah belajar bagaimana mengupdate di handphone, bagaimana caranya gitu, karena punya waktu yang banyak, food fotografi, memasak yang baik, yang lebih baik, rumah yang lebih baik, dan kemudian semuanya, dan juga berbagi dengan bapak-bapak dalam masalah pendidikan anak karena harus dilakukan di rumah. Jadi dari kampus, ini adalah salah satu contoh kita setting perhatian yang nanti mungkin akan di-sharing. Kita selalu sangat kagum ya dengan tadi saya lihat ada Prof. Bustami dari USU yang hadir, juga ada Prof. Mukri yang selalu mencontohkan bagaimana perhatiannya siang malam terhadap kecintaannya pada kampus untuk mengubah kampusnya menjadi lebih baik lagi. Inilah yang harus kita ciptakan bersama dimanapun kita lihat, dan semuanya akan berseri-seri. Tumbuhan aja kalau nggak dikasih matahari setiap pagi, itu tidak akan tumbuh. Akar anggrek kalau tidak diperhatikan, tidak akan baik. Nah, dari situ, dari akar kita, karena kita sudah punya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang akan diikuti selalu, maka kami berharap bahwa PT IA akan menjadi contoh untuk pergerakan membangun masyarakat kita menjadi lebih modern dan lebih mampu menghadapi tantangan ke depan dengan kampus yang berwawasan lingkungan dan bertatanan standar internasional, kebersihannya,
water manajemennya, transportasinya, pendidikan dan riset yang dilakukan ke depannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat Lokakarya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada UIN Wali Songo, terutama Prof. Imam Taufik yang sudah mendeploy semua kekuatan untuk dapat bersama-sama mengumpulkan hampir 450 orang dan dari 159 institusi hari ini untuk dapat bersama-sama belajar. Alhamdulillah, insya Allah ini menjadi ibadah bagi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk sesi yang ketiga, kita akan fokus berbicara pada 3 indikator di dalam UI Green Metric World University Ranking itu. Salah satunya adalah pengelolaan air, kemudian pengelolaan transportasi, dan pengelolaan pendidikan. Saya kira sudah sama-sama kita ketahui UIN Raden Intan Lampung adalah salah satu mercusuar yang sangat baik untuk contoh bagaimana PTKI atau Universitas Islam yang memiliki pengelolaan air yang cukup baik. Nanti kita akan mendengarkan banyak best practice dari Prof. Muhammad Mukri, MAG, Rektor UIN Raden Intan Lampung. Kemudian kita juga akan belajar best practice dari Prof. Fathul Wahid dari Rektor Universitas Islam Indonesia tentang pengelolaan transportasi, dan yang ketiga lalu kita akan belajar best practice tentang dari Dr. Muhammad Ilyasin, Rektor YIN Samarinda. Saya kira tidak hanya best practice saja, tetapi bisa jadi ada inovasi-inovasi lain yang menjadi best features ke depan ya, soal bagaimana mengimplementasikan soal indikator-indikator Green Metric. Yang pertama, monggo Prof. Mukri untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan air di UIN Raden Intan Lampung. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama tentu sahabat saya, Bapak Rektor UIN Wali Songo, Pak Prof. Imam, dan jajaran, dan juga tidak kalah pentingnya Bapak Ibu dari UI Green Metric yang pada kesempatan hari ini juga ikut hadir memantau webinar kita. Dan wabil khusus panitia, saya mengapresiasi yang luar biasa dengan terselenggaranya kegiatan ini. Saya tentu mengucapkan terima kasih karena diajak, diundang untuk ikut berbagi pengalaman bagaimana mengelola kampus, Green Campus, yang di dalamnya tentu adalah pengelolaan air dan juga air, sehingga air itu tidak rusak, air itu bermanfaat bagi kehidupan, karena kami sadar bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan 3/4 yang ada dalam tubuh kita sesungguhnya berasal dari air. Bahkan bumi ini itu juga 3/4 isinya adalah air. Oleh karena itu, saya sebelum menyampaikan, saya ingin menampilkan video dulu bagaimana kondisi yang ada di kampus UIN Raden Intan Lampung, sehingga saya berharap bahwa apa yang ada dalam gambar setidaknya menginformasikan atau berbicara bahwa inilah kondisi real kampus UIN Raden Intan Lampung yang tadi disampaikan oleh Mas Imam, Mas Muhsin, ya, bahwa UIN Raden Intan Lampung hari ini menempati posisi 11 penghargaan UI Green Metric. Inilah kondisinya. Saya akan putarkan dulu, nanti setelah itu saya akan sampaikan, saya uraikan. Ini kondisi kampus UIN Raden Intan Lampung. Ini ada embung ya, di depan rektorat ada bangunan masjid yang sedang proses finishing.
Suaranya belum muncul, Prof. Coba dulu. Iya. Ulang ya dari awal ya. Raden Intan Lampung itu luasnya kurang lebih 50 hektar. Itu dari ujung ke ujung warnanya hijau. Terlebih kalau musim hujan. Hujan selebat apapun di Bandar Lampung
beberapa titik daerah banjir. Kampus UIN Raden Intan Lampung alhamdulillah tidak pernah kena banjir karena di sana sudah ribuan sumur biopori kami bangun. Kita punya dunia yang sudah makin berubah dan kita harus melakukan upaya untuk bisa memastikan bahwa anak cucu kita generasi ke depan akan mampu merasakan, menikmati keindahan yang tadi diperlihatkan oleh warga Sivitas Akademika UIN Raden Inten yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk negeri kita yang indah dan kaya raya ini. Jadi itulah kondisi real per hari ini, kondisi kampus, bahwa di kampus UIN yang luasnya sekitar 52 hektar itu ada sekitar 8 embung ya, 8 embung yang luasnya kurang lebih 1,4 sekian meter gitu, dan alhamdulillah dari embung-embung yang ada hari ini kita di samping untuk keindahan tempat pemandangan, keasrian, dan juga kita piara ikan ya. Ikan bukan hanya sekedar untuk hobi, untuk keindahan, tapi juga di kampus ini di parit-parit itu sengaja kami piara ikan. Banyak tamu datang, kadang kalau pagi saya aja ngasih makan gitu, ya kan. Saya piara ikan di parit-parit itu tujuannya tidak lain, ini satu, bahwa untuk mengindikasikan bahwa air yang ada di kampus UIN itu bersih gitu, ikan pun masih hidup segar gitu. Yang kedua, saya banyak air itu, banyak ikan di air itu untuk menunjukkan bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung itu aman gitu, nggak ada pencurian, nggak ada orang yang ngambil ikan tanpa kesepakatan bersama gitu. Jadi kalau mancing, mau tangkap ikan itu ada waktu-waktunya bersama. Kalau pas libur ya kan, seluruh karyawan, pejabat kita ajak nangkap ikan, mancing gitu, nanti dimasak untuk dimakan bersama-sama. Jadi ini juga untuk menjadi media kebersamaan gitu. Jadi ikan bukan hanya sekedar untuk pemandangan, tapi di samping untuk nilai produktif, juga untuk jadi indikator bahwa kampus aman, dan lebih dari itu ketika masak-masak bersama juga bisa menjadi media kebersamaan di antara kita. Kemudian juga kampus ini dulunya itu sawah gitu. Jadi sawah yang kanan kirinya sudah padat sekali perumahan penduduk gitu, maka kami ngambil inisiatif, gimana ini kalau musim banjir, musim hujan lebat seperti hari ini, kampus itu lingkungan kampus banjir, jalan-jalan tergenang air gitu. Kemudian di musim kemarau airnya pergi ke laut gitu, jadi nggak ada air, udah. Jadi di lingkungan kampus itu sumurnya kering gitu. Oleh karena itu kami mengambil inisiatif, mengambil langkah membuat sumur biopori di kampus yang jumlahnya sampai hari ini insya Allah ada sekitar 8.000 sumur biopori yang kedalamannya sekitar 1 meter gitu. Jadi sejak kami adakan sumur biopori, alhamdulillah kampus UIN Raden Intan Lampung di samping pohon-pohonnya juga hijau royo-royo, tapi juga airnya melimpah ruah gitu. Jadi pernah pengalaman dengan kampus sebelah yang sama-sama punya embung gitu, tidak terlalu jauh dari kampus UIN. Ternyata ketika pimpinannya silaturahim ke kampus kami, kaget dia, loh kok embung di kampus UIN ini airnya tetap melimpah ruah, ini apa rahasianya, ya kan? Saya sampaikan bahwa di kampus UIN Raden Intan Lampung kita punya sumur biopori gitu. Sumur biopori jumlahnya tidak main-main, 8.000 sumur biopori. Jadi itu tujuannya kalau
musim hujan tidak banjir, kalau musim kemarau untuk menyimpan air. Ini mungkin juga pernah seorang calon gubernur waktu kampanye itu menawarkan programnya untuk menahan air di daerah itu untuk menghilangkan banjir. Nah, di Provinsi Lampung alhamdulillah di kampus UIN itu sudah kami praktekkan, bukan kami wacanakan lagi gitu. Bahkan sampai hari ini penanaman terakhir ini untuk informasi Pak Rektor dan juga peserta, kami nanam pohon sekarang ada mungkin belakangan ini 1 tahun belakangan ini ada sekitar 1000 pohon bule itu. Pohon bule itu pohonnya lurus, kayunya bagus, batangnya kulitnya bisa untuk jadi obat, tapi lebih dari itu daunnya tidak mudah runtuh dan sangat hijau gitu. Jadi kami tanam gitu mulai dari yang pohon-pohon kecil sampai pohon-pohon yang ini. Jadi suasana kampus alhamdulillah sekarang kalau hari Sabtu, hari Minggu banyak sekali menjadi tujuan masyarakat untuk berolahraga, jogging, bersepedahan. Tapi sepakat semuanya tidak boleh buang sampah, semuanya yang masuk ke kampus itu berpakaian sopan dan tidak boleh merokok. Itu salah satu kesepakatan dan peraturan yang ini. Kalau sekarang siapapun yang masuk ke dalam kampus harus mengenakan masker gitu. Nggak boleh ada orang siapapun, warga kampus atau karyawan atau mungkin orang ingin silaturahim atau ingin jogging yang tidak menggunakan tidak menggunakan masker. Jadi air tadi pemanfaatannya itu yang bukan hanya sekedar untuk itu keindahan, tapi juga banyak sekali ikan, ya kan? Ikan itu bisa dilihat di mana-mana. Kemudian pemanfaatan air ini juga dalam hal penggunaan sekarang itu dulu kan yang namanya keran air itu mengalir kencang nendangnya itu luar biasa. Jadi air itu boros sekali gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ambil langkah semua air ada standarnya gitu. Saya nggak begitu tapi ini sudah dilakukan di fakultas-fakultas untuk penggunaan air menjadi efisien dan untuk kebutuhan yang bisa untuk air wudhu, air pokoknya untuk di kampus UIN Radin Lampung sampai hari ini alhamdulillah persoalan air dinilai sehat, clear dan bersih gitu. Kemudian juga penyiraman tanaman gitu. Jadi pohon-pohon menjadi hijau dan lain sebagainya, di samping bawahnya memang ada kandungan air, tapi juga untuk pohon-pohon tertentu itu sudah ada untuk dari air itu untuk nyemprot, untuk nyiramin taman-taman sehingga musim kemarau sekalipun rumputnya tetap hijau gitu. Kemudian juga air bersih, air hemat ya. Kita tadi saya sampaikan penggunaan air hemat alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi semacam kode etik lah gitu. Jadi penggunaan air tidak boleh boros melebihi dari apa yang seharusnya. Kemudian sisi lain saya tadi juga disampaikan masalah pendidikan dan penelitian. Alhamdulillah mata kuliah yang ada di dalamnya konten atau muatan lingkungan itu ada 44 mata kuliah. Jadi mulai dari lingkungan, fikih lingkungan, dan juga berkenaan hampir semua prodi itu ada materi lingkungan karena masalah lingkungan di kampus UIN Radin Lampung itu bukan hanya sesuatu yang diprogramkan, tapi juga sudah masuk visi misi kampus yang sadar lingkungan. Jadi kalau dulu kan tidak masuk gitu dalam visi misi. Nah, hari ini kampus UIN sejak saya dipercaya mendapat amanat jadi rektor, saya tekankan sekali bahwa lingkungan itu harus masuk visi misi gitu.
Nah, bahkan di sudut-sudut kampus kita pasang CCTV, nanti ketahuan kalau ada karyawan yang membuang sampah sembarangan, itu kita bisa pantau gitu. Kita putar, kita lihat siapa. Kalau ada sampah, apa ini karyawan atau orang sedang ingin ketemu dengan siapa yang mungkin di luar masih biasa membuang sampah sembarangan. Nah, untuk mengantisipasi yang seperti itu, kita di tempat-tempat tertentu, titik-titik tertentu dipasang CCTV, di samping untuk mengontrol, menjaga keamanan secara umum ya, masalah motor, masalah kendaraan, juga helm, tapi juga orang masuk yang tidak ada keperluan ke UIN terpantau semuanya. Termasuk diantaranya adalah untuk memantau kebersihan tadi. Demikian juga penelitian yang ada di UIN Raden Intan Lampung dari waktu ke waktu ya, yang terakhir sekarang ini kemarin itu 20% dari anggaran itu harus ada terkait dengan lingkungan. Nggak boleh tidak ada penelitian terkait dengan penguatan kesadaran lingkungan itu. Jadi menjadi policy, jadi kebijakan. Kalau tadi Pak Malang juga Universitas Muhammadiyah itu ada langkah-langkah yang sudah dilakukan, ada ROAN dan lain sebagainya, maka di UIN Lampung bukan hanya sekedar kerja bakti, bersih-bersih sampah, bekerja bersama, tapi sudah masuk mata pelajaran tertentu yang terkait dengan lingkungan gitu. Baik, mohon maaf Prof. Mukri. Sengaja dalam 1 minggu itu setidaknya sekali kami adakan tidak ada boleh kendaraan masuk, car free day, jadi ada hari di mana kendaraan tidak boleh masuk ke dalam gitu, tidak boleh parkir sembarangan, tapi tempatnya, titiknya sudah ditentukan. Ini tidak lain biar ada kesadaran bahwa berkendaraan mobil, motor itu menghasilkan polusi gitu. Jadi ada 1 hari ya, kecuali hari Sabtu dan Minggu, ada hari yang kita sepakati rektor tidak ada kendaraan lalu lalang. Jadi sepi, di off semua. Jadi yang masuk ya bawa jalan kaki. Karena luas kampus ini kan sekitar 50 sekian hektar, itu ya jalan kaki sekitar 2 kilo lah. Jadi kita memang siapkan trek-trek untuk jalan kaki gitu. Dan juga Prof. Mukri, mohon maaf waktu orang yang ini. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan lagi, bahwa itulah kondisi kampus UIN Raden Intan Lampung sekarang, dan saya berupaya, berikhtiar bahwa menjadi green campus itu menjadi kesadaran kita bersama. Barangkali itu Mas Moderator apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak bisa berkomentar banyak, kecuali saya mengutip tadi pernyataan dari para peserta. Pak Prof. Mukri pancen jos, itu satu saya tadi mendengar ya, melihat ada chat yang begitu. Kemudian yang kedua, saya kira Prof. Mukri tadi ada komentar dari peserta juga, UIN Raden Intan Lampung memang inspiratif, jadi amazing lah. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berbicara banyak lagi soal tanya jawab, saya informasikan terlebih dahulu, nanti setelah ini ada deklarasi dari Prof. Riri selaku Ketua UI Green Metric World University Ranking. Tapi sebelum itu masih ada satu pertanyaan yang barangkali perlu sama-sama kita dengar. Salah satunya adalah untuk Prof. Mukri dan saya kira juga yang lain, kira-kira di dalam mengimplementasikan begitu banyak gagasan soal Green Campus tadi itu, apa sifatnya bertahap, apa kemudian bisa seketika bisa diwujudkan. Saya kira pertanyaan yang penting, karena beberapa kampus yang baru deklarasi di siang hari ini dan barangkali juga yang belum deklarasi masih menimbang-nimbang kira-kira apa yang harus dilakukan dalam jangka panjang untuk mewujudkan Green Campus. Baik dari sisi pengelolaan air, kemudian pengelolaan transportasi berkelanjutan, dan juga pendidikan. Monggo saya serahkan ke Pak Mukri dulu atau Pak Fatul. Oke. Terima kasih Mas Rusmadi.
Jadi memiliki lingkungan yang green tadi, bersih, green, asri, itu bahkan air gitu, kita memang harus berangkat dari dalam dari diri kita gitu. Jadi saya itu ya amantu billah sumastaqim gitu, beriman kepada Tuhan Allah sumastaqim. Saya cinta lingkungan ya, terus kemudian itu nggak serta merta jadi seperti ini prosesnya panjang. UIN Raden Inten Lampung seperti hari ini, dulu saya juga tidak terlintas untuk mengikuti mengikuti program UI Green Metric, enggak, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor UI, Pak juga Bu Riri, bahwa saya kampus UIN itu menjadi bersih, hijau gitu, bukan karena ingin mendapat ranking, bukan, tapi memang berangkat dari kesadaran gitu. Nah, untuk mewujudkan ini semua yang sekarang ada gitu, kampus bersih, airnya bening gitu, nyaman gitu, memang tidak bisa dilepaskan dari leadership gitu. Jadi saya meyakini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi keteladanan. Kita nggak bisa seperti apa kata Pak Yasin tadi, kita hanya wacana, teori, baca buku ini, buku itu, tapi nggak ada implementasi. Saya mungkin bukan orang yang ahli lingkungan, tapi saya pastikan bahwa saya orang yang sangat mencintai dan menghargai lingkungan gitu. Oleh karena itu, saya ajak gitu. Jadi orang-orang sekitar saya, bahkan kalau hari Jumat pertama saya menjadi rektor itu, hari Jumat itu ada senam bersama. Setelah senam bersama, sebelum selesai senam, langsung saya ajak ke arah tertentu, titik tertentu, di situ bersih-bersih, mencabutin rumput yang berduri atau mengumpulkan pecahan pecahan genteng, bata, keramik dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kerja bakti bareng, kita kumpulkan, kemudian kita tanam dalam-dalam. Jadi prosesnya seperti itu. Demikian juga air. Dulu bukan karena saya banyak duit bikin embung, Pak Rektor, Pak Mas Rusmadi, Fathul Wahid tadi, Pak Fathul Wahid UI, tapi karena dulu sawah, saya pikir lah ini untuk nguruk ini duitnya dari mana gitu. Kalau gitu saya sewa eskavator ya kan, untuk gali, saya gambar embungnya sedemikian rupa, banyak yang kedalamannya sekitar 5 meter embung-embung itu yang ada di UIN itu. Jadi semula tanah itu saya ambil, nggak boleh dibawa keluar, harus untuk nguruk bagian-bagian tertentu yang masih datar, yang masih boloran, kalau orang Jawa itu, orang daerah-daerah yang boloran itu kita gali. Nah ini jadi malah justru dari masalah ya Prof ya. Ketika datang ke kampus UIN, loh kok kampus kok gitu ya kan, banyak orang menanyakan kok kampus bersih sekali nih katanya ya kan. Nah di situ mulai saya terdorong, ada yang nyampe, Prof Mukri kalau gitu ikut aja program UI Green Metric ini gitu. Kami waktu itu siap-siap mulai ya, kita submit ikut program UI Green Metric. Alhamdulillah ketika itu ranking 18 ya kan. Nah, kemudian yang kedua kita benahin lagi gitu. Sampai hari ini kami nggak pernah berhenti untuk berbenah, untuk memperbaiki. Jadi karena udah ini bukan, jadi ranking itu ya bagi saya, ranking itu hanya ekspresi saja bahwa ini sungguh-sungguh gitu. Karena di mata saya dakwah itu bukan hanya bilisan, tapi bilhal, afsahu min lisanil maqal. Jadi dakwah begitu orang masuk ke kampus, melihat kampus bersih, kampus hijau, pohon-pohon terawat, gitu, bunga-bunga tumbuh di mana-mana, orang itu udah bagi saya itu sudah dakwah gitu. Terlebih dengan air, saya ingat betul ketika membaca sebuah tulisan berkenaan dengan Harun Ar-Rasyid ya, ketika seorang ulama ada di sampingnya, kemudian Harun Ar-Rasyid minta air, ditanya begitu minum seteguk air di satu gelas air, gimana kalau Tuan
memerlukan air dalam kondisi haus, ternyata air itu tidak ada. Berani bayar berapa kira-kira kalau mau beli? Harun Rashid menjawab, saya berani bayar air yang saya baru saja minum itu dengan separuh harta saya gitu. Kemudian juga ketika ditanya lagi, kalau tadi air yang masuk ke dalam perut Anda itu tiba-tiba berontak mau keluar gitu, dan itu nggak mau keluar gitu, tapi keluar dengan harga yang mahal berapa? Tuan Khalifah Raja mau membayar, saya mau bayar dengan separuh sisa harta saya. Itu pentingnya air gitu loh. Jadi air itu penting sekali. Bahkan kita kalau kurang air, tahu sendiri kan, pohon-pohon juga mati, lingkungan juga gersang. Oleh karena itu, cinta kami kepada air ini bukan hanya untuk pribadi, tapi saya ajak seluruh pejabat untuk satu contoh tidak merokok, ya kan? Ya saya makanya Pak Rusmadi saya berani menyampaikan UIN Raden Intan Lampung begitu lingkungan bersih, lingkungan hijau asri. Sekarang untuk di luar di Sumatera, Lampung peminatnya paling banyak gitu, bahkan mungkin ngalahin Semarang gitu kan. Nah itu karena apa? Karena ada ini dalam tanda kutip ada provokasi positif gitu. Kampus UIN nggak merokok. Kemudian lingkungannya bersih, asri. Itu maaf ya, ini juga itu dakwah bil hal tadi itu. Maka sengaja ketika saya diundang ke berbagai tempat seperti ini, pertama-tama saya tampilkan foto dulu, sehingga saya ngomong salah-salah pun orang percaya, karena udah ada faktanya. Jadi satu gambar 1000 kata, bicara 1000 kata. Jadi itu Pak Rusmadi dan teman-teman. Jadi kita beri contoh gitu. Jadi jangan kebanyakan teori-teori penting, ya kan? Tapi praktek seperti yang saya lakukan juga melahirkan teori baru gitu. Tidak banyak bicara, tapi ada karya nyata, orang diem gitu. Ya ini saya sampaikan. Sebelah saya itu yang datang temu saya itu, kenapa embungnya itu kok nggak kering sementara musim kemarau, dan di tempat saya embung yang tidak berjauhan amat dari kampus saya kok kering. Itu yang ini sekolahnya, kalau saya santri Pak Rusmadi ya, saya dari pesantren gitu, itu insinyur gitu ya, seorang insinyur. Saya ngomong, kami punya sumur biopori Pak Prof, tadi bilang gitu. Apa itu sumur biopori? Saya tunjukin. Wah, besoknya belum ngirim WR2-nya kepala biro belajar ke UIN Raden Intan Lampung bagaimana melahirkan sumur biopori, bagaimana menahan air ada di lingkungan kampus gitu. Jadi itu Pak Rusmadi, saya mungkin perlu keteladanan, satu contoh. Jadi kalau uswatun hasanah, keteladanan, kalau bersih ya kita tunjukkan. Mungkin saya juga semua orang tahu kalau ada yang sampah, saya sedang lewat, saya turun. Ada orang merokok, tidak salah juga. Kemudian tim, jangan sendirian. Saya juga kan jadi rektor nggak selamanya tim, ya. Tim itu penting sekali. Jadi kita kabaknya, ya orang mungkin ingin menjadi di pos-pos tertentu, kita harus ada tim, mulai dari Pak Dekannya, kepala bironya, semuanya harus ini visi misi kita masalah lingkungan, malu kita. Saya sering bercanda, buang sampah itu mungkin kalau orang yang udah biasa jorok hidupnya, slordek saya bilang itu biasa-biasa saja. Tapi kalau di kampus UIN sekarang orang buang sampah sembarangan, minum aqua gelas, buang, itu biasanya satu-satunya sampah di lingkaran dia ya itu gitu. Nah itu biasanya orang yang datang belum tahu etika dan tata krama yang kita bangun. Bahkan tadi Pak Rektor dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Jogja menyampaikan, kami itu dulu saya sering lihat di pohon-pohon yang hijau itu banyak orang masuk bawa bedilan gitu, tembakan, pulang nenteng burung yang sudah jadi korban tembak. Saya keluarkan aturan regulasi, tidak boleh ada orang masuk ke dalam nembak burung. Ya, makanya kalau sekarang siang hari jam 1, jam 2 itu suara kutut, suara burung itu menjadi satu keindahan tersendiri gitu. Di samping juga Prof. Mukri, Mas Rusmadi. Jadi monggo Pak Rusmadi. Jadi itulah, jadi kuncinya keteladanan pimpinan, ada kehendak, kemudian bentuk tim ya untuk mengeksekusi program-program yang kita punya itu gitu. Kalau kita simpulkan mungkin al-uswah qabla dakwah ya Prof ya.